Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eka Sundari, mahasiswi PPL dari Universitas Islam Raden Intan Lampung. Nah, untuk mata pelajaran matematika kali ini 3-4 minggu ke depan, adik-adik belajar bersama saya ya untuk yang mendapatkan kelas dengan saya. Nah, di bab kali ini saya akan membahas tentang vektor. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada nasihat dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup dengan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita selagi muda, kita harus rajin-rajin belajar, rajin berkreativitas, supaya nanti kalau kita tua kita tidak mengalami kebodohan seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita, memanfaatkan waktu kita dengan baik. Selanjutnya, vektor. Apa sih itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Sedangkan skalar adalah besaran yang mempunyai besar saja tetapi tidak mempunyai arah. Jadi vektor dan skalar ini nantinya saling berhubungan seperti itu. Seperti apa sih notasi vektor? Notasi vektor itu seperti yang ada di sini ya. Ini yang ada garis, ada tanda panah di atas hurufnya. Ini disebut dengan vektor A, vektor B, dan vektor AB. Selanjutnya, next. Nah, secara geometri, vektor adalah ruas garis yang berarah. Seperti apa? Kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada garis. Nah, terdapat A dan B. Apa itu A? A disebut juga dengan titik pangkal atau titik tangkap. Sedangkan B disebut dengan titik ujung atau terminus. Nah, jadi vektor U, ini vektor U yang di garis ini namanya vektor U, diwakili vektor A dan vektor B. Jadi disebut dengan vektor AB. Oke, paham ya? Selanjutnya. Nah, di sini ada operasi vektor. Operasi vektor yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi vektor ini dibagi menjadi dua, vektor di R2. R2 itu dimensi 2, seperti bangun datar seperti itu. Sedangkan di vektor R3 itu merupakan bangun ruang seperti kubus, balok, yang ya dan lain-lain. Nah, di vektor di R2 ini langsung aja masuk ke contoh ya, penjumlahan dan pengurangannya seperti apa operasinya. Diketahui bahwa vektor A sama dengan 6, 5 dan vektor B 2, 4. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Jawab. Nah, di sini kita perlu tahu konsepnya saja sih, sebenarnya gampang ya. Ini yang A, yang atas ditambah dengan yang atas, yang bawah ditambah dengan yang bawah. Jadi 6 ditambah 2 dan 5 ditambah 4. Jadi hasilnya 8 dan 9. Bagaimana untuk yang pengurangan? Nah, yang untuk yang pengurangan ini juga sama seperti yang penjumlahan. Yang atas dikurang yang atas, yang bawah dikurang yang bawah. Seperti itu. Jadi vektor A dikurang vektor B hasilnya adalah 4 dan 1. Nah, lanjut ya. Untuk yang vektor di R3. Jika vektor A 1, 2, 3 dan vektor B 5, 4, min 1 dan vektor C 4, min 1, 3, maka vektor A ditambah 2 vektor B dikurang 3 vektor C sama dengan, jawab. Nah, di sini sama aja, tidak jauh berbeda dengan R2. Cuma di vektor R3 ini vektornya ada 3, A, B, dan C. Sedangkan di vektor di R2 itu ada A dan B saja. Nah, bagaimana penjumlahannya? Ini 2B. 2B berarti 2 dikali vektor B. Vektor B-nya di sini 5, 4, min 1. Nah, jadi langsung aja nih dikalikan. 2 dikali 5, 2 dikali 4, 2 dikali min 1. Nah, di sini ya. 2 dikali 5, 10, 8, min 1. Yang ini 3 dikali 4, 12, min 3, dan 3. Nah, setelah dikalikan
maka selanjutnya adalah dijumlahkan seperti yang tadi. 1 ditambah 10 dikurang 12, hasilnya adalah min 1. 2 ditambah 8 dikurang min 3, hasilnya 13, karena min ketemu min, hasilnya positif, jadi 10 ditambah 3 hasilnya 13. Yang bawah juga 3 ditambah min 2 dikurang 3, hasilnya adalah min 2. Paham ya? Bisa dipahami? Oke, next kita lanjut. Operasi vektor yang kedua yaitu perkalian vektor dengan skalar. Nah, ini juga ada di R2 dan di R3. Langsung aja ya. Nah, ini konsepnya nih. Jika vektor A sama dengan A1, maka K dikali A sama dengan K kali A1 K dikali A2. Nah, mana sih yang disebut skalar? Nah, skalar ini K. K ini disebut dengan skalar. Ya, sehingga langsung aja masuk ke contoh ya. Misal A sama dengan 3 min 2, maka 4 vektor A sama dengan, ini sama seperti yang di contoh sebelumnya. Di contoh sebelumnya juga ada perkalian kan, nah itu berarti udah masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Jadi 4 dikali 3, 4 dikali min 2, hasilnya adalah 12 dan min 8. Oke, next yang di R3. Ini juga sama, cuma dia vektornya ada 3. Jadi enak ya, masih dasarnya aja sih sebenarnya. Ini enak, masih gampang maksudnya. Nah, jika vektor A1, A2, A3, maka K dikali vektor A. Jadi K, misal A2, 4, 3, maka 4 dikali vektor A. 4 dikali 2, 4 dikali 4, dan 4 dikali 3. Hasilnya adalah 8, 16, dan 12. Oke? Bisa ya, gampang. Next. Selanjutnya, yaitu perkalian skalar 2 vektor. Nah, perkalian skalar 2 vektor ini juga ada 2. Yang pertama, jika tidak diketahui sudutnya. Dan yang kedua, jika diketahui sudutnya. Nah, kita bahas yang tidak diketahui sudutnya terlebih dahulu. Seperti apa? Kita lihat. Nah, ini langsung masuk ke contoh aja ya, biar paham. Contoh, jika diketahui vektor C sama dengan 84 dan vektor D sama dengan min 39, tentukan vektor C dikali vektor D. Jawabannya, nah ini gampang banget konsepnya, tinggal yang atas dikali yang atas, baru dijumlah, ya dijumlah ditambah yang bawah dikali yang bawah. Jadi 8 dikali min 3, min 24, dan 4 ditambah 4 dikali 9, 36. Jadi min 24 ditambah 36 sama dengan 12. Gampang banget kan? Oke, next. Yang diketahui sudutnya. Nih contoh. Di situ ada ini ada 2 vektor ya, vektor A dan vektor B, dan di sini sudah diketahui panjangnya. Panjang vektor A 6 cm dan panjang vektor B 5 cm. Di sini juga sudah diketahui sudutnya. Sudutnya yaitu 45 derajat. Tentukanlah nilai vektor A dikali vektor B. Jawabannya seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini vektor A dikali vektor B sama dengan, nah ini tanda mutlak ini disebut dengan panjang sebuah vektor gitu. Panjang suatu vektor. Panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Jadi kalau diketahui sudutnya, salah satu sudutnya itu menggunakan cos gitu. Jadi vektor A dikali vektor B sama dengan 6, karena panjang vektor A-nya 6 ya, dikali 5 dikali cos 45 derajat sama dengan 15 akar 2. Dari mana 15 akar 2? Nah, kita harus paham nih, cos 45 derajat ini nilainya berapa. Jadi kita harus hafal tabel istimewa ini. Nah, ini harus dihafal ya, karena kalau tidak dihafal kita kesulitan, harus buka-buka tabel lagi gitu kan. Jadi di situ kan cos 45 derajat, cos 45. Nah, di sini. Nah, ini hasilnya setengah akar 2. Jadi 6 dikali 5, 15. 15 dikali setengah akar 2. Hasilnya 15 akar 2. Gampang banget. Nah, alhamdulillah sudah finish. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.